Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Minggu tanggal 12 Januari 10 Januari 2025. Sudah Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa kondisinya selama 1 minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame weekly ya. Tapi sebelum saya membahas secara keseluruhan, seperti biasanya, tapi di sini saya akan review dari pergerakan XAU USD selama 1 minggu kemarin dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Kalau Anda perhatikan ya, pergerakan XAU USD selama 1 minggu kemarin dari hari Senin sampai dengan hari Jumat terjadi momentum buyers yang sangat kuat ya, dimana tekanan tersebut sangat signifikan hingga mencapai level mendekati 2700 atau level psikologinya ya, kurang lebih di 2695. Dan tentunya hal tersebut yang saya melihat dari catatan ini adalah di mana indeks dolar ya dalam 1 minggu pergerakan kemarin juga menunjukkan potensi penguatan atau bergerak secara impulsif. Jadi kalau Anda lihat di indeks dolar ini ya, pergerakan selama 1 minggu kemarin juga menunjukkan kekuatan yang sangat signifikan. Nah, ini kan sangat menarik ya kalau kita perhatikan. Bahkan kalau Anda lihat di tabel sebelah kiri ya, di situ ada jadwal kalender ekonomi ya di minggu kemarin. Kalau kita lihat dari data ISM Service PMI, kemudian JOLTS Job Opening juga menunjukkan angka yang positif ya. Kemudian unemployment claim juga sama ya, menunjukkan angka yang positif untuk indeks dolar, kecuali ADP non-farm employment change ya, yang menunjukkan penurunan tapi dampaknya nggak terlalu besar. Terus terakhir di hari Jumat kemarin ya, average hourly earning sampai dengan non-farm employment change atau NFP dan unemployment rate, angka-angka tersebut juga menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Dan kita tahu ya, indeks dolar akhirnya terjadi kenaikan selama 1 minggu dari data-data tersebut. Tapi secara dampak langsung terhadap XAU USD tidak menunjukkan penurunan yang cukup signifikan di minggu kemarin, tapi terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Dan kenaikan tersebut tentunya menurut saya ya, kalau saya perhatikan kenapa ikut naik seperti halnya dengan indeks dolar. Di sini saya melihat tidak ada kepastian terkait kebijakan tarif ya. Nantinya yang akan kita lihat dari kebijakan si Donald Trump dan inflasi di bawah pemerintah mendatang. Jadi tidak ada kejelasan yang cukup jelas sampai dengan saat ini. Dengan ekspektasi bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga yang lebih stabil. Dan tentunya XAU USD Gold tetap menjadi pilihan utama bagi investor sebagai aset lindung nilai atau safe haven. Jadi meskipun dari kondisi suku bunga yang tidak ada kejelasan, artinya di bulan ini juga masih dalam mempertahankan tingkat suku bunga yang ada ya, belum ada rencana untuk memangkas tingkat suku bunga karena The Fed lebih berhati-hati. Jadi kalau Anda lihat di Fed Watch Tool, di sini saya akan tunjukkan. Oke, per hari ini ya itu sudah mencapai 93,6%. Jadi alat bantu ini menunjukkan The Fed tanggal 30 Januari insya Allah akan mempertahankan tingkat suku bunga. Tidak ada perubahan yang cukup signifikan sampai dengan posisi saat ini. Dan hal ini yang tentunya kalau kita lihat sentimen pasar ya menunjukkan potensi safe haven ya terhadap XAU USD. Jadi mereka melihat dengan adanya ketidakstabilan kondisi ekonomi dengan data-data rilis yang menunjukkan angka yang positif ya, memperkuat indeks dolar ya, menaikkan
data inflasi. Nah, kalau di sini si The Fed di bulan ini memangkas tingkat suku bunga, tentunya akan ada dampak inflasi terus menguat, dan tentunya di sana akan terjadi pada market XAUUSD ya, menjadikan pilihan utama untuk safe haven bagi para investor. Jadi secara keseluruhan, karena dampak ketidakpastian ekonomi yang saat ini sedang terjadi ya, karena nanti tanggal 20 Januari akan ada pengangkatan si Donald Trump ya sebagai presiden ke-47. Nah, di sini juga akhirnya untuk saat ini ya saya melihat ada aksi pembelian pada XAUUSD secara langsung, dan terjadi kenaikan yang cukup signifikan sampai mendekati level 2.700. Dan kalau kita perhatikan di time frame weekly ya, di posisi ini pergerakan impulsif bullish ya di minggu kemarin berhasil breakout close di atas 2665.06 dan membuat high baru hingga mencapai level 2697.76. Nah, kalau kita lihat secara teknikal ya, tadi yang kita bahas review tadi sudah menunjukkan momentum bullish, dan terbukti di candle weekly body besar ini menunjukkan kekuatan bullish yang cukup signifikan. Dan high di minggu sebelumnya udah berhasil di breakout dan membuat high baru di 2697.76. Artinya minggu depan akan ada pergerakan yang continuation bullish. Kalau kita lihat di sini, sangat memungkinkan akan mengejar previous monthly high sebelumnya, yaitu di 2725.88. Itu merupakan target selanjutnya untuk dikejar atau untuk menunjukkan aktivitas bullish. Dan pergerakan saat ini ya sudah berada di area trendline, di trendline atas ya, di posisi ini. Maka di sini saya ada beberapa skenario yang teman-teman memang harus hati-hati di minggu depan ya. Meskipun volume tekanan buyers yang sangat signifikan, pertanyaan saya adalah di minggu depan ini juga akan banyak rilis data ekonomi Amerika. Apakah akan terjadi hal yang sama seperti minggu kemarin ketika data ekonomi Amerika menunjukkan positif, indeks dolar menguat, XAUUSD ikut menguat? Nah, ini pertanyaan saya, belum tentu akan mengulangi hal tersebut, karena kita tahu pergerakan XAUUSD itu sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Artinya ada safe haven, ketika orang borong-borong beli ya, investor membeli, ketika harga tinggi mereka akan jual, aksi profit taking bisa terjadi. Nah, ini yang perlu diperhatikan di minggu depan yang menjadi catatan saya. Jadi kalau Anda bisa lihat di time frame daily, oke, di sini ya, dari pergerakan saat ini ya, secara trendline atas ya, ini sudah di break oleh candle hari Jumat kemarin. Breakout close di atas daripada trendline. Ya, betul, memang dari sini akan menunjukkan continuation bullish, momentum bullish juga sangat kuat minggu kemarin. Artinya akan mendekati 2725.86 ya, menuju base liquidity atau previous monthly high sebelumnya, dan akan bergerak di atas 2700 atau level psikologi. Cuman apakah dengan saya menyampaikan di minggu kemarin di mana pergerakan saat ini membuat sebuah pola chart pattern ya, symmetrical triangle, dan di sini saya menggambarkan sebuah wave A B C D E ya, di mana ada wave A, B, C, D, dan wave E. Yang tentunya saya nyampaikan di minggu kemarin akan ada potensi menuju wave terakhir ya, wave D ke wave E. Baru dia akan bergerak membuat sebuah pergerakan impulsif yang sangat signifikan. Cuman kalau kita perhatikan di minggu kemarin dengan volume yang meningkat tajam ya, kenaikan yang sangat signifikan. Nah, disinilah yang perlu kita perhatikan, apakah
tidak jadi membuat sebuah bentuk symmetrical triangle sempurna atau sampai dengan wave A untuk wave terakhir. Kalau itu tidak terjadi, maka pandangan saya berubah. Corrective wave terakhir akan membentuk sebuah pola wave A, B, C. Dan ini udah terakhir. Artinya perjalanan saat ini itu sedang dalam impulsif bullish, akan membuat wave 1, 2, 3, 4, 5 atau impulsif wave. Maka hal tersebut akan membuat all time high baru di beberapa minggu ke depan. Oke, itu menjadikan catatan saya, karena alasannya tentunya di minggu kemarin dorongan buyersnya sangat kuat. Dan saya melihat dari sisi pergerakan candle per candle, di mana hari Jumat kemarin juga berhasil breakout close di atas previous daily high 2677.98 dan membuat high baru hingga mencapai level 2697.76. Bahkan batas breakout daily 2661.77 di sisi ini tidak berhasil di break, tapi di sini saya akan geser 2670.22. Ini akan menjadikan titik terjadinya reversal kalau hari Senin, Selasa ataupun Rabu terjadi candle yang berhasil breakout close seperti ini, memakan daripada candle warna hijau. Nah, disinilah nantinya akan ada potensi reversal. Oke, ya Anda bisa lihat aja dari posisi sebelumnya all time high, ada bearish engulfing. Oke, makan candle warna hijau, ini juga sama dan ini juga sama ya. Dan apakah selanjutnya ini akan berpotensi hal yang sama? Gitu. Itu kan menjadikan pertanyaan kita. Ini yang perlu kita pantau selama 1 minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Artinya pergerakan saat ini, ya kalau saya pribadi saya nggak melihat momentum ini bisa berlanjut untuk terus naik ya. Artinya gini, yang saya lihat tentunya di posisi saat ini dari 2725.86 dari posisi ini ya, sampai dengan memasuki area 618 sampai dengan 78,6%, baik di 2671 sampai 2695.50 di sisi ini, sebesar yang saya kasih kotak warna merah, ini adalah area penting. Oke, area penting yang kita melihat secara keseluruhan minggu depan dengan kita melihat data-data yang tadi udah kita bahas, kondisi momentum buyers yang sangat kuat, tentunya arahnya bullish. Oke, akan menguji kuat level 2725.86. Tapi hal tersebut ya jangan terlalu dimakan mentah-mentah. Kita harus melihat minggu ini apakah di area penting, area supply ya, yang saat ini market sudah masuk dalam area tersebut. Pertanyaan saya, apakah ada reversal di minggu depan? Menurut saya masih sangat memungkinkan. Kenapa? Karena saya melihat data-data ekonomi Amerika ya minggu depan itu terlihat penguatannya masih terus menunjukkan positif ya terhadap indeks dolar. Nah, ini akan membebani XAU/USD, harusnya seperti itu. Itu alasannya. Makanya apakah nantinya sama ya dengan kondisi data rilis bagus, terus XAU ikut bagus juga naik terus. Dan ini menjadikan pertanyaan. Jadi cukup hati-hati ya. Kalau kita bandingkan ya, ini saya akan tunjukkan ya data ekonomi yang akan rilis minggu depan. Oke, Anda bisa lihat di sebelah kiri ya, di mana tanggal 13 itu tidak ada rilis data high impact. Menurut saya market akan lebih stabil. Kemudian di tanggal 14 Januari core PPI dan PPI juga angkanya lebih stabil ya, tidak ada perubahan baik di previous to forecast. Cuman menariknya di hari Rabu di sini akan rilis data CPI ya. Angkanya ada kenaikan dari 2,7%, forecastnya menjadi 2,9%. Saya rasa hal tersebut akan mendorong pergerakan indeks dolar secara signifikan ketika betul-betul inflasi Amerika atau CPI year of year menunjukkan penguatan. Dan kalau kita lihat dan hubungkan dari kondisi data ekonomi minggu kemarin aja, itu sudah menunjukkan
potensi penguatan pada inflasi gitu. Maka tidak menutup kemungkinan nantinya tanggal 15 Januari untuk data CPI year of yearly ya atau data inflasi tersebut akan menunjukkan kenaikan. Bisa juga di atas 2,9% ataupun rilis 2,9% pun hasil aktualnya itu sudah menunjukkan positif terhadap indeks dolar, dan tentunya hal ini dapat menekan pergerakan XAU-USD secara keseluruhan. Jadi kesimpulan saya, hati-hati untuk minggu depan ya, karena kita melihat kondisi data ekonomi yang memiliki kecenderungan peningkatan atau penguatan terhadap inflasi, maka ini harusnya akan terjadi dorongan bearish atau reversal pada XAU-USD di minggu depan. Nah, ini kan ada sedikit perubahan ya. Artinya minggu kemarin menunjukkan momentum bullish yang sangat signifikan, dan minggu depan ini memang secara jalur pergerakannya sangat bullish gitu, dan teknikal juga menunjukkan momentum bullishnya. Belum ada reversal, dan cuman sekali lagi saya ingatkan, area zona penting ini harus diperhatikan minggu depan, kecuali kalau sudah bergerak di atas 2725, di atas area ini bergerak di atas 2700, kuat dia breakout dan terus bergerak menunjukkan momentum bullishnya, bertahan di level tersebut, maka akan berpotensi mengejar level all time high 2790.04 dan bisa membuat all time high baru. Tapi kalau akan ada potensi konsolidasi di area penting di sisi ini, maka hati-hati akan ada aksi profit taking. Dengan kita sudah melihat data ekonomi rilis minggu depan, terlihat CPI cukup kuat dorongannya, biasanya orang akan beralih ke indeks dolar ya ataupun di saham, dan tentunya posisi tersebut akan meninggalkan XAU-USD sebagai aksi profit taking, dan maka di situ akan menunjukkan reversal penurunan menuju wave E masih bisa berlanjut. Oke. Jadi kalau kita perhatikan seperti itu ya sentimen pasar saya melihatnya, dan tentunya kalau dari sisi teknikal ya kita masih melihat sangat bullish dan harga masih berada dalam area 78,6%, baik di 2695.50 sampai dengan 2671.67. Jadi area tersebut saat ini harus dipantau sampai 2725.86 untuk minggu depan. Peluang untuk hari Senin kita akan lihat posisinya. Kalau Anda perhatikan di chart saat ini ya, kemarin ketika rilis data non-farm payroll, harga sempat terjadi penurunan yang ya bisa dibilang sangat signifikan, di bawah $15 sekali penurunannya, dan membuat low di 2664.13. Karena saya tadi melihat kecenderungan masih bullish ya, masih bullish. Adapun kalaupun dia bergerak bearish, Anda wajib pantau dari sisi area 2682.63. Ini adalah batas area breakout. Oke. Menurut saya nantinya hari Senin kalau 2681.00 terjadi breakout close body candle time frame 4 jam, saya rasa kuat akan menguji sisi previous daily low yang terjadi di hari Senin. Nah, ini seperti itu kondisinya. Cuman kalau posisinya membuat high baru di atas level 2700 area level psikologi, ya di sisi ini dia kuat bergerak yang cukup signifikan di atas 2700 seperti ini. Ya, maka akan membuat pergerakan yang tentunya menguji sisi level 2725.86. Seperti itu. Jadi, kita akan melihat potensi yang terjadi di hari Senin khususnya ya, baik di sesi Asia ataupun sesi Eropa, apakah dapat breakout di bawah 2681.00 atau akan terus menunjukkan continuation bullish yang kita tahu selama pergerakan 1 minggu kemarin memang sedang ada potensi momentum bullish yang sangat kuat. Oke, artinya ya kita melihat peluangnya memang masih bullish ya, karena belum ada reversal baik di time frame 4 jam. Adapun kalau kita mau melihat secara langsung nantinya
potensi di bawah area ini ya, baik di 2678.56 ataupun 2664. Kalau betul-betul ada konfirmasi, ada potensi kuat di sisi area unmedicated shadow di area ini, ya tidak menutup kemungkinan dari posisi ini bisa kembali lagi menguat, kecuali kalau ada reversal yang sangat signifikan. Jadi ini bisa menjadikan pilihan untuk kita mengikuti continuation bullish pada momentum bullish yang saat ini sangat signifikan. Kecuali kalau nanti dia sudah bertahan bergerak di bawah level 2664 ya, poin 13 ataupun 2681.00 ya, tentunya hal tersebut akan membuat sebuah pergerakan yang cukup signifikan, tentunya menunjukkan potensi pelemahan akan berlanjut. Oke. Jadi seperti itu yang perlu saya sampaikan, dan nantinya kita akan membahas di review sore ya perkembangannya, dan ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa minggu depan. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support ya channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Happy weekend, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.